Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Sebelumnya, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zahlan Husain dengan nomor NIM 218620813667. Sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Peserta didik dapat mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani, Mughal, dan Syafawi, dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di tiga daulah ini, sebagai inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran, dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengevaluasi proses lahirnya Daulah Syafawi sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam menjalankan amanah. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi sebagai inspirasi dalam mengamalkan perilaku inovatif dan kreatif. Sejarah lahirnya Daulah Syafawi di Persia. Daulah Syafawi, sebuah dinasti yang memerintah Persia selama berabad-abad, memiliki akar sejarah yang kaya dan kompleks. Kebangkitan dinasti ini berawal dari seorang sufi bernama Syekh Safi al-Din yang kemudian meletakkan fondasi sebagai kejayaan Daulah Syafawi di masa yang akan datang. Persia di abad ke-16. Persia terpecah pada abad ke-16. Persia berada dalam kondisi yang tidak stabil, terpecah-pecah menjadi beberapa wilayah kekuasaan yang saling bersaing. Kemudian kemunculan Syafawi. Di tengah-tengah kekacauan ini muncul sebuah gerakan spiritual yang dipimpin oleh Safi al-Din yang kemudian menjadi cikal bakal Daulah Syafawi. Kemudian Persia yang bersatu. Perlahan-lahan Daulah Syafawi berhasil mempersatukan kembali Persia di bawah kepemimpinan Ismail I, membawa era baru bagi negara tersebut. Kemudian kepemimpinan Ismail I, perluasan wilayah yang diperluas sampai ke seluruh Persia, kemudian konsolidasi kekuasaan dengan menetapkan sekte Syiah sebagai agama resmi kerajaan, kemudian pasukan militer yang tangguh memainkan peran penting dalam kesuksesan Ismail I memerintah Persia. Penaklukan wilayah-wilayah Persia. Yang pertama, penaklukan Shirvan. Ismail I berhasil menaklukkan wilayah Shirvan di Kaukasus, menambah kekuasaan Daulah Syafawi. Kemudian ekspansi ke barat, pasukan Syafawi juga memperluas pengaruh mereka ke arah barat, menguasai Armenia dan Irak. Kemudian penaklukan Khorasan. Di sebelah timur, Daulah Syafawi berhasil menguasai Khorasan dan memperkuat kekuasaannya. Kemudian kebijakan keagamaan Syah Ismail I dalam menegakkan Syiah di Persia. Syah Ismail I sebagai pemimpin Daulah Syafawiyah menerapkan kebijakan keagamaan yang tegas, menandai era baru bagi Persia. Ia menjadikan Syiah Isna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara, menggantikan Sunni yang telah lama dominan di wilayah tersebut. Keputusan ini memicu reaksi keras dari masyarakat Persia yang menganut Sunni. Kebebasan beragama dibatasi dan tekanan terhadap warga Sunni meningkat. Banyak yang memilih meninggalkan Persia untuk menghindari persekusi. Kemudian masa pemerintahan Abbas I, kebangkitan politik dan stabilitas. Abbas I yang naik tahta pada tahun 1588 mewarisi Daulah Syafawi yang tengah terpuruk akibat perselisihan internal dan tekanan eksternal. Abbas I bergerak cepat untuk menstabilkan kondisi politik kerajaan dengan langkah yang tegas dan strategis. Untuk menyingkirkan dominasi pasukan Kizilbash yang sering menimbulkan kekacauan, Abbas I membentuk pasukan baru yang terdiri dari budak-budak dari bangsa Georgia, Armenia, dan Cirkassia. Selanjutnya, kemajuan dan kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Daulah Syafawi yang berkuasa di Persia dari awal abad ke-16 hingga awal ke-18 merupakan salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Islam. Periode ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang, mulai dari politik dan ekonomi hingga ilmu pengetahuan dan seni. Namun seperti banyak kekaisaran besar lainnya, Daulah Syafawi juga mengalami masa kemunduran yang berujung pada keruntuhannya. Yang pertama, kemajuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Pembentukan angkatan bersenjata modern. Syah Abbas I melakukan reformasi militer dengan membentuk angkatan bersenjata reguler yang kuat dan modern, menggantikan pasukan Kizilbash yang tradisional. Yang kedua, integrasi wilayah. Daulah Syafawi berhasil menyatukan wilayah yang luas di bawah satu pemerintahan pusat yang kuat, meningkatkan stabilitas dan kohesi negara. Kemudian diplomasi internasional. Kerajaan ini mampu memainkan peran penting dalam politik internasional, menjalin aliansi strategis dan menghadapi ancaman dari kekuatan-kekuatan regional.
Kemudian, kemajuan perkembangan ekonomi yang besar. Kemajuan ekonomi Daulah Syafawi didasarkan pada posisi geografis yang strategis dan kebijakan yang cerdas. Penguasaan atas jalur perdagangan utama memungkinkan mereka untuk mengontrol arus barang antara Asia dan Eropa, menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan internasional. Bandar Abbas yang diubah namanya dari Qumrun berkembang menjadi pelabuhan utama yang ramai, tempat kapal-kapal dari berbagai bangsa berlabuh untuk berdagang. Selain itu, pengembangan sektor pertanian di wilayah subur dan promosi industri kerajinan lokal menciptakan ekonomi yang beragam dan kuat menjadi fondasi bagi kemakmuran kerajaan. Kemudian kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Era Safawi ditandai dengan kebangkitan kembali filsafat dan sains di dunia Islam, khususnya di kalangan orang Persia. Perkembangan ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang menjadi agama resmi negara. Golongan usuli dalam Syiah yang menekankan ijtihad dan pemikiran rasional memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir Abdul dan Mullah Sadra membuat kontribusi besar dalam bidang filsafat, memadukan pemikiran Islam dengan tradisi filosofis Yunani dan Persia. Di bidang sains, astronom-astronom Safawi melakukan observasi langit yang canggih, sementara ahli matematika mengembangkan teori baru dalam aljabar dan geometri. Kemudian kemajuan pembangunan fisik dan seni arsitektur. Yang pertama, Masjid Shah. Dibangun tahun 1611, masjid ini menjadi simbol keagungan arsitektur Safawi dengan kubah biru yang megah dan detail ornamen yang rumit. Kemudian Masjid Syahid Allah selesai pada tahun 1603. Masjid ini terkenal dengan kubah kuning keemasan dan kaligrafi indah yang menghiasi dinding-dindingnya. Kemudian Istana Cihil Sultan. Istana dengan 40 pilar ini menampilkan perpaduan sempurna dari arsitektur Persia dan elemen-elemen Eropa. Kemudian Jembatan Haju yang dibangun di atas sungai Zayandeh. Jembatan ini berfungsi ganda sebagai bendungan dan tempat rekreasi publik. Kemudian awal kemunduran Daulah Syafawi. Pada tahun 1628 sampai 1642 pada masa Safi Mirza, kemunduran ini dimulai dengan kepemimpinan Safi Mirza yang lemah dan kejam, menyebabkan hilangnya beberapa wilayah kekuasaan. Kemudian pada tahun 1642 sampai 1694, penurunan bertahap, Abbas II dan Sulaiman menunjukkan gejala dekadensi moral dengan kebiasaan minuman-minuman keras dan tindakan kejam terhadap pembesar istana. Kemudian pada tahun 1694 sampai 1722 pada masa Hussein, pemberontakan mulai terjadi, termasuk pemberontakan Afgan yang berhasil merebut beberapa wilayah penting. Kemudian pada keruntuhan akhir Daulah Syafawi, yang pertama pemberontakan Afgan dimulai dengan pemberontakan Mir Faiz di Kandahar, berlanjut dengan serangan Mir Mahmud ke Isfahan. Kemudian jatuhnya Isfahan, Shah Hussein menyerah kepada Mir Mahmud, menandai berakhirnya kekuasaan efektif Daulah Syafawi. Kemudian upaya Tahmasp II, putra Hussein berusaha mempertahankan kekuasaan dengan bantuan suku Khazar dan Nadir Khan. Kemudian penggulingan terakhir, Nadir Khan menggulingkan Abbas III, secara resmi mengakhiri dinasti Syafawi di Persia.